Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Alhamdulillah ya, aku mau share lagi aktivitas aku. Kali ini yang mau aku share, aku tuh mau ngebersihin ini dapur, khususnya kitchen set ya teman-teman. Ini tuh kegiatan aku di siang hari, jadi pas anak aku tuh tidur siang, aku tuh langsung aja gercep ya teman-teman. Oke, diawali aku itu mau ngebersihin ini area meja makan, karena ya sebetulnya sih nggak kotor-kotor amat, tapi kan berantakan. Jadi aku mau ngebersihin, sekalian aja mau aku lap-lapin ya. Jadi ini tadi aku angkat-angkatin ya untuk barang-barangnya, jadi biar aku leluasa untuk ngelap mejanya. Tadi untuk taplaknya tinggal aku kibas-kibas aja gitu ya teman-teman. Untuk barang-barangnya tadi sudah aku lap-lapin, tapi nggak nampak ya di video karena takutnya durasinya terlalu lama. Oke, alhamdulillah ya untuk urusan meja makan selesai. Kemudian lanjut aja ya ke kitchen set. Nah itu kucing aku sedang tidur ya di kursi meja makan. Makanya kursinya nggak terlalu aku gerak-gerakin ya teman-teman, takut ganggu. Nah ini kemudian di kitchen set ini otomatis barang-barangnya ada beberapa aku angkut-angkutin ya, aku pinggir-pinggirin supaya aku tuh leluasa untuk ngelap-ngelapnya. Untuk bagian kitchen set sendiri, untuk bagian yang atasnya nggak aku bersihkan karena memang sebetulnya aku tuh 2 minggu yang lalu sudah ngebersihin, cuman memang nggak aku videokan ya teman-teman. Makanya masih bersih, dan lagi pula yang di bagian atas tuh kan nggak ada bahan makanan ya. Jadi cuman barang-barang aja kayak misalkan piring, terus kemudian kayak tupperware, bukan tupperware sih ya, kayak ada muk-muk gitu. Jadinya ya nggak terlalu kotor juga. Jadi kita langsung aja ke bagian yang sini, yang di bagian daerah wastafel, sama nanti juga ada di bagian kompor sama laci yang di bagian bawah kompor itu ya bakal aku bersihkan. Karena nanti aku mau ganti alasnya, yang tadinya alas koran nanti mau aku ganti alas tempo hari aku beli ya dari Shopee. Nah ini aku sebelum aku lap-lapin, aku pinggir-pinggirin karena apa ya, kalau misalkan masih ada barang-barangnya itu agak sulit ya teman-teman untuk menjangkau. Dan memang nggak semuanya juga aku pinggir-pinggirin ya teman-teman. Dan kalau kalian gimana nih kalau ngebersihin kitchen set itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Baiknya sih sekitar 1 bulan sekali ya, apalagi yang punya kitchen set kayak gini, karena kan kita mesti ngebersihin yang di bagian-bagian lacinya itu ya. Kadang-kadang kan kadang-kadang suka bau nggak enak gitu ya teman-teman. Tadi aku naruh ada lauk sop gitu ya teman-teman, 1 mangkok aku taruh di tempat lauk. Jadi tadi pagi aku tuh masak ikan balado, telur dadar sama sop bakso gitu ya. Tapi nggak aku videokan ya, jadi aku videokan aja kegiatan aku ketika siang-siang ini ya teman-teman. Nah ini aku juga ada yang aku taruh di meja makan tadi, aku taruh di ubin, kayak tadi kan ada wajan ya. Wajannya itu masih ada minyaknya tuh nggak terlalu kotor, masih bersih gitu ya, baru sekali goreng. Jadi nggak aku apa ya, nggak taruh di atas ya takut jatuh, jadi aku taruh bawah aja. Nah ini digantung-gantung kayak sendok-sendok ini juga aku lepas-lepasin, karena untuk yang bagian temboknya itu nanti bakal aku elap ya teman-teman. Nah tuh di atas wastafel ada kayak bumbu-bumbu saset gitu, aku lagi mikir ya mau aku taruh di mana, jadi sementara taruh situ dulu. Dan aku tuh udah ngebersihin ya tempo hari yang 2 minggu, jadi saat ini nggak aku bersihkan lagi ya teman-teman. Nah ini aku mau perlihatkan yang di dalam sini, ini masih rapi ya teman-teman, masih bersih, jadi nggak aku bersihkan. Nah ini aku mau turunin yang sebelah sini, karena nanti aku mau ngebersihin yang bagian sini. Jadi kalau mau ngebersihin itu pastinya kita bagian atas dulu, karena kan nanti kotorannya akan jatuh ke bawah ya, kemudian baru kita bersihin yang bagian bawah. Nah ini otomatis aku akan naik ya teman-teman, dibantu sama kursi tadi, karena aku mau ngebersihin ini jendela, karena kan harus menjangkau yang paling atas ya. Jadi dulu itu aku tuh paling suka ya ngebersihin ini tuh naik-naik gini ya teman-teman. Apa, kadang-kadang kan suka apa ya, kecipratan minyak gitu ya kalau misalkan kita pas lagi goreng. Makanya kita mesti ngebersihin ini jendela supaya nggak kotor ya teman-teman. Nah ini aku sekarang bagian bawahnya ya ngelanjutin. Pokoknya kalau misalkan kita naik-naik itu mesti hati-hati ya teman-teman. Kadang-kadang kan bagian daerah kompor tuh suka licin ya, ada minyak-minyak goreng. Jadi mesti hati-hati kaki kita ini. Jangan sampai ngelamun ya, takutnya nanti jatuh. Apalagi kalau misalkan lagi nggak ada orang di rumah. Gimana kalau misalkan tiba-tiba jatuh terus kita nggak ada yang bantuin. Berabe ya teman-teman. Nah oke, setelah itu kita ngebersihin bagian ini. Jadi ini tuh kan
keramik gitu ya teman-teman. Jadi aku cuci aja deh pakai sabun pencuci piring. Jadi itu aja ya sama air. Nah, ini pakai spons ya. Spons ini memang khusus buat ngebersihin wastafel, terus bagian-bagian ini ya. Jadi bukan dicampur sama ketika aku nyuci piring ya teman-teman. Karena spons cuci piringku juga udah ganti ya teman-teman, nggak pakai spons kayak gini. Kemarin kan aku beli untuk sabun cuci piringnya pakai yang Mama Lemon ya, yang kuning. Aku tuh baru ya, baru pakai. Biasanya kan yang hijau gitu ya, ini yang kuning. Nah, lumayan sih pokoknya kalau untuk pencuci piring itu rata-rata sama ya fungsinya kan untuk ngebersihin. Jadi mau merek apapun sepertinya sama aja ya. Tergantung selera aja ya teman-teman. Oke nih aku juga selain yang bawah, aku juga ngebersihin bagian temboknya. Jadi pokoknya semuanya itu kemarin tuh aku bersihkan total ya teman-teman. Supaya bersih aja, karena kan memang kalau area dapur ini tuh harus terlihat bersih ya, karena kan biasanya kita masak gitu ya, terus kemudian kita taruh-taruh barang kayak piring. Kalau kotor itu kan kayak nggak bersih gitu ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh nggak bermaksud menggurui, karena aku pun juga sebetulnya juga nggak terlalu rapi-rapi amat ya. Tapi setidaknya kita mesti belajar ya untuk lebih baik ke depannya. Nah, setelah itu baru ke bagian daerah kompor. Kalau area kompor gini, otomatis kan setelah masak kita seringnya ngebersihin ya, tapi biasanya ngebersihinnya tuh kan kadang-kadang tuh asal aja yang ngelap-ngelap gitu. Ya palingan ya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Nah untuk tungkunya itu tadi aku taruh di wastafel ya karena nanti mau aku cuci. Kan kadang-kadang kalau misalkan kita lagi males ngebersihin tungku kompor itu kadang-kadang itu kan suka mengendap kayak kerak-kerak gitu ya teman-teman. Kerak-kerak itu bisa dari minyak atau misalkan dari makanan gitu ya yang jatuh ke situ terus kemudian lama kemudian menjadinya lah kerak. Nah, untuk ngehilangin itu kita bisa rendam ya pakai air panas ditambah dengan soda kue atau juga bisa dengan apa ya, cuka gitu ya teman-teman. Setelah itu didiamkan gitu ya selama beberapa jam atau kalau bisa sih semalaman. Nah, setelah itu kan akan lunak ya untuk kerak-keraknya itu baru kita bersihkan. Bisa dipakai dengan pembersih kawat gitu, spons kawat, sama juga dibantu dengan sikat gigi bekas aja ya teman-teman. Nanti itu insya Allah bisa bersih lagi. Oke, ini bagian bawah juga aku bersihkan karena kan kadang-kadang itu nggak kelihatan ya kalau ada kotor-kotoran di bawah kompor. Makanya kita mesti sering-sering ngelihat ya di bawah kompor tuh ada kotoran apa enggak gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kelihatan dari luarnya aja kok bersih gitu ya. Pas kita buka kompornya, kok ada kotoran gitu ya. Ini tuh aku tuh setelah punya konten ibu rumah tangga, aku tuh baru kepikiran ya untuk ngebersihin kayak di bawah kompor, tungku kompor gitu ya. Kalau dulu tuh aku kayak nggak kepikiran untuk ngebersihin kayak gitu-gitu loh teman-teman. Bahkan aku mengira kompor tuh nggak perlu dibersihkan karena apa ya, kompor tuh kan buat masak ya. Kalau dibersihin pakai sabun takutnya kotor, takutnya rusak malah. Malah sebetulnya bagusnya dibersihkan ya teman-teman, karena salah satu yang menyebabkan gas itu boros itu karena tuku kompor atau apa ya keadaan kompor tuh yang nggak bersih ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, tuku kompornya udah aku bersihkan, ini aku cuci biasa aja ya, kemudian baru aku keringkan, aku tiriskan supaya nanti bisa aku pasang lagi ke kompornya. Nah ini setelah aku bersih-bersih bagian sini baru aku kembalikan lagi ke tempat semula barang-barang yang tadi aku singkirkan. Nah ini untuk yang digantung-gantung kayak telenan kayu, kemudian ini juga ada kayak set ya untuk penggorengan warnanya pink. Kemudian ini yang lain-lainnya ya kayak teflon, kemudian sama peniris dan segala macamnya. Nah itu yang aku taruh di atas wastafel yang aku gantung itu adalah untuk cuci botolnya anak aku ya teman-teman. Nah ini untuk peniris piringnya juga aku bersihkan. Ini memang harus sering-sering dibersihkan ya karena kan untuk niris piring. Dan ini tuh bahannya tuh kayak plastik gitu loh teman-teman. Kalau misalkan gak sering-sering dibersihkan itu suka mengendap kotorannya atau airnya. Kadang-kadang kan airnya tuh bisa mengendap di sini tuh kemudian menjadi kayak sebuah noda gitu. Ada kalanya tuh susah ya untuk dibersihkan. Nah ini aku bersihkan juga bagian atasnya. Kemudian setelah itu aku lanjut aja ya ngebersihin tempat bumbu ini karena tadi kelupaan.
Ini tuh kayak tempat garam, terus kemudian ada ketumbar, kemiri, bukan kemiri, apa, merica, sama garam ya teman-teman. Nah ini setelah dibersihkan kita kembalikan lagi ya ke tempat asalnya. Setelah itu aku itu mau nge-refill minyak goreng ya. Ini tempo hari kan aku beli minyak goreng 1 liter ya di belanja bulanan. Terus kemudian di botol kedua botol itu yang kecil-kecil itu kan masih ada isinya ya. Jadi aku belum nge-refill. Nah ini kebetulan kedua botol kecil itu ada apa ya, udah kosong ya teman-teman. Kalau yang botol besar itu memang kosong ya, belum aku isi karena kan aku cuma beli minyak goreng itu 1 liter. Biasanya kalau misalkan aku beli 2 liter, biasanya aku isi juga di botol yang besar ya teman-teman. Nah ini aku lap dulu ya sebelum aku isi minyak goreng di sebelah sini ya. Jadi 1 botol itu tuh sekitar setengah liter ya teman-teman. Jadi 1 liter ini cukup ya untuk 2 botol. Untuk botol minyak aku punya 2, yang satunya tuh aku beli di Shopee. Nah yang satunya tuh kan aku beli Clean Soft Detergent ya tempo hari. Nah itu dapat hadiah botol minyak itu ya. Makanya aku sekarang punya 2 botol minyak. Kalau kalian gimana nih kalau misalkan 1 bulan sekali itu memerlukan minyak itu tuh berapa liter? Kalau aku ini sekitar 1 sampai 2 liter ya, tapi seringnya tuh 1 liter karena aku tuh kebanyakan pakai mentega untuk goreng-goreng. Makanya aku tuh jarang ya beli yang 2 liter, aku tuh seringnya belinya 1 liter aja. Nah ini setelah diletakkan semua ke tempatnya, ini juga ada peniris piring, sudah aku lap juga ya, udah bersih. Kemudian nih aku juga mau letakin kembali barang yang ada di sini. Tadi aku sudah ngelap-ngelap yang bagian atas itu, tapi ternyata nggak ke-record gitu loh teman-teman. Jadi nggak nampak ya di videoku ini. Mohon maaf ya teman-teman. Oh ya, yang nonton ini sedang ngapain sambil nonton videoku, sambil rebahan atau sambil beraktivitas? Aku temani ya dari sini aktivitasnya, dan semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Nah ini yang aku letakin tuh kayak bawang merah, bawang putih yang belum dikupas, jadi yang masih kulitan gitu ya teman-teman. Nah ini kemudian aku kembalikan lagi ke sini. Dan jadi alhamdulillah ya, jadi sudah setengah jalan ya teman-teman, bagian atas sudah aku bersihkan. Kemudian tungkunya ini sudah aku lap ya teman-teman, jadi udah bersih, jadi sudah nggak ada airnya. Baru aku kembalikan ke kompor ini. Oke ya. Lanjut aja ya, kita langsung ke bawah kompor. Ini ada laci, aku buka ya, aku lap-lapin dulu, kemudian nanti aku bakal keluarin isinya karena aku tuh mau ganti alas korannya ya teman-teman. Karena menurut aku udah lembab dan kotor, makanya aku kemarin tuh tempo hari beli ya di Shopee, ada alas bening gitu warnanya, bakal aku pasang di sini. Nah setelah dikeluarin aku lap-lapin dulu bagian dalam laci ini ya teman-teman, karena biar nggak ada debu. Aku ngelapnya pakai tisu basah aja, nanti aku keringin juga sama tisu kering. Maaf ya teman-teman kalau misalkan kalian kurang setuju jika aku ngelap-ngelapnya pakai tisu basah. Oke, di bagian bawah ini juga aku lap-lapin. Jadi memang ini karena kitchen setnya tuh kayak apa ya, kayak tempelan gitu mungkin ya kayunya, jadi ada beberapa yang terkelupas. Tapi nggak apa-apa ya, pokoknya semua itu kita syukuri yang ada di kita rawat gitu ya, kita bersihin. Kalau misalkan rusak-rusak kayak gini tuh kayaknya udah di luar jangkauan kita ya, karena memang sudah waktunya rusak mungkin ya teman-teman. Nah ini aku lagi ngukur ya, mau aku gunting. Jadi aku tuh beli 3 roll ya teman-teman, karena sepertinya semuanya mau aku alasin sama yang bening ini. Jadi tadinya 1 roll itu cukup ya buat laci ini, sama nanti ada laci yang dorongan sebelahnya, sama nanti bakal aku gantiin buat tempat laukku ya teman-teman. Nah ini aku kembalikan ya, sudah aku pasang ya untuk alasnya, memang nggak kelihatan ya karena kan warnanya bening ya teman-teman. Nah ini aku taruh di sini, ini tuh kayak mangkok-mangkok, kurang estetik ya. Oke, ini udah selesai untuk urusan laci yang di sebelah sini. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman sudah bersih. Kemudian kita beralih ke sebelah sini. Yang di atasnya ini kayak sendok-sendok gitu ya, sudah aku elap tapi nggak aku masukkan ke dalam video karena aku langsung aja ya di bagian bawah, karena yang di atas itu kan nggak pakai alas ya teman-teman, karena ini untuk menghemat durasi aja. Oke, tadi ini sudah aku angkat-angkatin, ini aku mau lap-lapin di bagian sini. Pokoknya semuanya itu aku bersihkan. Nah ya, ini aku sudah gunting aja, lalu aku ganti dengan alas yang ini. Nah di laci ini itu aku taruh kayak tepung-tepungan gitu ya teman-teman, ada tepung serbaguna. Ini tadi sudah aku cek ya, masih belum ada yang expired, jadi masih bisa dipakai semua ya.
Dan untuk tempat bumbu yang warna-warni itu rencananya bakal aku kasih ke orang karena kosongan gitu loh teman-teman. Jadi sayang ya kalau nggak dipakai. Dan itu juga ada emping ya di situ. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut yang di bagian bawah. Di sini juga bakal aku ganti alasnya. Ada lap-lap juga di sini sama kerupuk-kerupukan ya teman-teman yang belum digoreng. Ini tuh pokoknya alasnya tuh aku buang aja ya karena percuma juga ya bakal nggak dipakai lagi. Kalau nggak dibuang bakal menu-menuin tempat aja ya, jadi mending dibuang aja dari sekarang. Kalau nggak dibuang-buang itu malah nanti sayang-sayang gitu loh. Oke, ini alhamdulillah ya udah selesai untuk urusan ganti alas. Nah, ini alas yang ini bakal aku taruh di tempat lauk ya teman-teman karena mesti diganti. Dan ini ketika aku mau ngebersihin bawah wastafel, anak aku tuh kebangun teman-teman. Tapi nggak aku masukkan ke dalam video ya. Jadi nanti untuk ngebersihin bawah wastafel, aku bakal ngebersihin selanjutnya. Aku nggak tahu ya bakal divideokan atau tidak. Oke, sampai sini dulu aja ya video dari aku. Semoga menginspirasi ya. Semoga bisa menghibur hari-hari kalian. Yang buruknya dijadikan pelajaran aja ya teman-teman. Dan maaf ya kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan ya selama di videoku ini karena aku cuma manusia biasa. Nah, lap ini bakal aku cuci ya teman-teman, aku taruh di belakang. Kan kemudian setelah ngebersihin semuanya baru kita sapu. Pokoknya step terakhir adalah sapu dan pel ya teman-teman. Nah, nanti aku bakal pasang juga atau taruh juga ya pengharum bagus. Jadi aku tempo hari beli di Shopee. Biasanya tuh taruhnya tuh di kulkas ya. Tapi ini bisa juga ya ditaruh di dalam laci supaya baunya tuh nggak apek ya teman-teman. Nah, nih seperti ini. Aku tuh beli satu dapat dua ya tempo hari. Ini bakal aku taruh di laci. Ini tinggal dikocok-kocok aja ya setiap 2 minggu sekali. Dan aku juga ada beli ya buat di bawah wastafel karena di bawah wastafel tuh suka ini ya lembab ya teman-teman. Alhamdulillah dapur aku sudah bersih. Yuk bersihin juga kitchen set kalian. Oke teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Akhir kata wassalamualaikum. Dadah. Dadah.